yaitu niat. Para ulama dalam mazhab Syafi'i menegaskan bahawa niat mahal atau tempat wujud atau kewajibannya berniat itu adalah ketika melakukan perbuatan membasuh wajah, karena itu adalah rukun setelah niat. Jadi apabila seseorang berniat di saat dia membasuh wajahnya, maka terpenuhilah tuntutan berniat di dalam wudu. Tapi dengan catatan bahwa amal perbuatan yang dia lakukan sebelumnya tidak dipandang sebagai suatu ibadah karena tidak diniatkan. Jadi tidak membatalkan wudu apabila seseorang ketika dia mencuci kedua tangannya, ketika dia berkumur-kumur melakukan istinsak dan al-istinsar, memasukkan air ke hidung kemudian menghembuskannya, apabila dia tidak berniat untuk berwudu di saat melakukan hal tersebut. Tetapi amal tersebut tidak dipandang sebagai suatu ibadah qurbah. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Jadi mahallul wajib, tempat wajibnya niat adalah ketika membasuh wajah. Tapi kalau setelah membasuh wajah yang merupakan rukun kedua dia tidak berniat, baru setelah itu dia pasang niat, maka batallah wudu. Jadi baru niat untuk berwudu itu hadir dalam hatinya ketika apa? Ketika dia membasuh tangan atau ketika menyapu kepala. Sahkah wudunya? Tidak. Jadi ketika membasuh wajah dikatakan sebagai tempat niat itu terpasang, berarti itu adalah batas akhir. Tentu afdalnya, walaupun amalan-amalan yang telah kita jelaskan tadi itu termasuk kategori sunnah, tentu tidak patut kita biarkan kosong dari niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berwudu, karena itu bahagian dari wudu tersebut. Jadi konkretnya apabila seseorang semenjak dia mulai mempersiapkan diri untuk berwudu, mulai dia menggosok gigi karena niatnya adalah untuk berwudu, karena memang sunnah setiap akan salat dan bersama dengan wudunya. Kemudian berikut dia basuh kedua tangannya, kemudian berikutnya apalagi dia berkumur-kumur, kemudian dia beristinsak. Tentu tidak ada yang lebih afdal melainkan orang tersebut semenjak dari awal persiapan berwudu itu dia telah berniat untuk berwudu. Nah, tetapi kalau seandainya dia terlupa, kemudian baru hadir niatnya berwudu itu ketika dia melakukan rukun kedua, yaitu ketika membasuh wajahnya, sekaligus dia pasang di situ niatnya, sahkah wudunya? Sah. Tetapi amalan yang sebelumnya berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan menghembuskannya, la yusabu alaih, dia tidak mendapatkan pahala atas amal perbuatan itu. Bersih ya bersih, tetapi pahalanya tidak kena apa? Innamal a'malu binniyat. Baru dipandang dia mendapatkan imbalan ibadah kalau dia niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan membasuh najis. Kalau membasuh najis atau meninggalkan kemungkaran itu tidak butuh niat. Dengan terjadinya perbuatan meninggalkan yang buruk, meninggalkan yang jahat,
tanpa berniat pun seseorang telah sah meninggalkannya. Jadi tidak perlu pula berniat setiap pagi, sengaja aku meninggalkan zina, tidak perlu. Tinggalkan sajalah. Jadi meninggalkan yang jahat, meninggalkan yang mungkar, itulah taftaqir ila niyah. Tidak membutuhkan kepada niat. Selama orang itu sudah mengambil tindakan meninggalkan kemungkaran, maka dia yusabu alaih, dia diberi pahala atas itu. Tetapi untuk perbuatan yang memang itu adalah bagian dari ibadah, nah disinilah berlaku iftiqar, kebutuhan kepada niat. Tanpa niat maka ibadah tersebut tidak dipandang sah. Ini misalnya seseorang merasa ada sesuatu di mulutnya, dia ingin berkumur-kumur, kebetulan dia belum berwuduk juga. Nah mulanya hanya rencananya untuk membersihkan mulutnya, membuang makanan, sisa makanan di mulutnya. Setelah kumur-kumur langsung salah berwuduk. Nah apakah berkumur-kumur tadi mendapatkan pahala sebagai suatu ibadah dengan tujuannya hanya membuang sisa makanan di mulut, sedangkan dia tidak meniatkan itu sebagai sunnah dari ibadah wuduk? Dia tidak dapat pahala karena itu. Nah karena itu niat ibadah itu penting dan perlu untuk diperhatikan sangat. Nah tentu di dalam berwuduk afdalnya adalah dihadirkan niat tersebut semenjak awal, bukan hanya ketika membasuh wajah saja. Walaupun para ahli fikih, para fuqaha mengatakan itulah tempat kewajibannya, berarti sebelum itu sunnah. Nah kenapa ditentukan ada tempat kewajiban? Supaya nanti tidak ada keraguan di dalam menetapkan sah dan tidak sahnya. Nah selama pada waktu membasuh wajah dia telah berniat untuk berwudu atau istibahah, untuk membolehkan ibadah yang bersyarat suci, walaupun dia tidak baca dan berbagai macam, kan sudah kita jelaskan bahwa niat itu bukan talaffuz, bukan lafaz. Artinya dia sengaja di dalam kalbunya untuk melakukan amalan ini guna melakukan ibadah-ibadah yang bersyarat suci atau membersihkan hadas dari dirinya. Apabila itu telah hadir di dalam kalbunya ketika itu, berarti dia telah memasang niat di dalam hatinya. Nah bagaimana dengan bismillah? Apakah bismillah itu menjadi kewajiban? Sebagian ulama menetapkan membaca bismillah itu wajib. Sebagian ulama mereka merujuk kepada hadis Nabi SAW, hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahu fil ma' wa qala li ashabihi tawadda'u bismillah. Qala fara'aitu al-ma' yakhruju min baini asabi'i hatta tawadda'u min 'indi akhirihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i mengatakan bahwa berwuduklah kamu sekalian dengan menyebut nama Allah, bismillah. Tetapi para ulama berbeda pendapat, apakah arahan Nabi itu sampai ke tingkat kewajiban. Sebagian mengatakan, tetapi kalau kita lihat dalil-dalil, bukankah berwuduk ini adalah perkara yang berulang setiap saat dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap saat, bukan sekali dua kali. Dan beliau berwuduk di hadapan para sahabat beliau. Dan ketika kita lihat di hadis Utsman ibn Affan, tidak ada penyebutan secara eksplisit beliau menyebut bismillah. Walaupun ada hadis kullu amrin dzibalin la yabda'u, setiap perkara yang diniatkan di dalam hati untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus dari maksud dan tujuan itu. Berbagai hadis-hadis tersebut di dalam pandangan banyak ulama tidak sampai kepada tingkat mewajibkan. Artinya apa? Tanpa bismillah selama ada niat tentu sah wuduknya, tetapi afdalnya tentu dia awali dengan bismillah. Nah setelah proses tadi, maka mulailah seseorang tersebut melakukan berbagai muqaddimah yang telah kita jelaskan tadi, dan terus masuk ke rukun berikutnya, yaitu apa? Membasuh wajah.
Mana wajah itu? Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, kalau kita lihat pandangan para ulama tentang wajah, sebagaimana yang dinukilkan di dalam kitab-kitab para ulama fiqih, di antaranya adalah kitab mazhab Syafi'i. Mereka mendefinisikan wajah. Tentu definisi ini muncul untuk memahami petunjuk syariat di dalam Al-Quran. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Apabila kamu berdiri hendak menunaikan salat, basuhlah wajahmu. Mana yang wajah? Nah, di dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwa yang dikatakan wajah adalah wa huwa ma baina manabiti ra'sihi ghaliban, yaitu antara tempat tumbuh rambut di kepalanya ghaliban secara normal. Tentu dalam hal ini tidak bisa jadi ukuran orang yang sulah tidak berambut sampai ke belakang. Ini karena dikatakan ghaliban. Nah, wa muntaha lihyaihi, dan akhir dari tulang rahangnya. Lihya ini tulang rahang ini. Ini yang bergerak, yang di atasnya ada gusi dan gigi, geraham. Ini lihya. Ini lihyai. Ini dua ini di sini. Nah, nanti akan ada perbedaan apakah di bawah lihyai, di bawahnya bagian bawah dari dagu, apakah nanti juga menjadi bagian dari wajah yang wajib dibasuh? Itu pertama. Kemudian berikutnya, bagaimana dengan bahagian rambut karena batas ma baina udhunai. Nah, ma baina udhunai, antara kedua telinganya. Nah, berarti hati-hati bapak-bapak yang pakai jambang. Jambang kan agak ke depan sedikit. Dia turun dari sini ke bawah. Dan antara jambang dengan telinga ada ruang terbuka yang tidak ditumbuhi rambut kadang sebagiannya. Ini bahagian dari wajah. Nah, karena itu kalau ada orang berwudu cuma dari jambangnya saja ke depan, berarti dia meninggalkan bahagian dari wajahnya untuk dibasuh yang wajib dibasuh. Nah, kemudian kalau kita perhatikan rambut kita masing-masing, model rambut itu biasanya yang bagian depan ini agak muncul ke depan rambut, kemudian ada sedikit belokan sisi kiri dan kanan, iya kan? Jadi begini, jadi tidak ada rambut orang, jarang yang datar saja di depan, kecuali di poni ya. Jadi kalau tidak biasanya ada ini. Nah, ini yang dikatakan nasiyah, ujung rambut ini nasiyah. Bagaimana dengan yang melengkung, yang tidak tumbuh rambut biasanya sedikit? Apakah itu termasuk wajah? Tidak, tidak masuk. Jadi kalau ada orang yang ujung rambutnya ke depan begitu, kemudian seperti letter E begitu, kemudian ke belakang, apakah yang bagian ke belakang mesti basuh? Tidak, itu sudah bagian dari kepala. Jadi ukurannya adalah ujung rambut yang depan normal, bulat. Tetapi ingat, ada bahagian dari rambut ini yang di depan, mulai dari telinga terus sampai ke sini. Nah, apakah rambut yang di sini termasuk wajah? Iya. Nah, ini kan ada rambut yang turun di sini. Kemudian apakah yang ini termasuk wajah dari daun telinga paling depan? Iya, sampai ke depan. Ini kalau dibuat bulat begini, itulah dia. Jadi rambut yang mengulur di depan telinga kita ini termasuk bahagian dari wajah. Kenapa? Karena yang dikatakan wajah adalah yaitu sesuatu yang tahsulul muwajahah biha. Yaitu ketika kita berhadapan dengan orang, maka itu terlihat secara jelas. Nah, terlihat
di dalam wajah tatkala berhadapan. Nah, itulah bahagian dari rambut. Tetapi ada area dari di atas telinga yang tidak ditumbuhi rambut, di atas ke atas, bukan ke depan, itu tidak termasuk wajah, tetapi itu masuk bahagian dari ra'sun, dari kepala, dan itu tidak diwajibkan untuk membasuh, tapi hanya menyapu. Itu makanya ketika kita disuruh menyapu telinga, ketika menyapu kepala dan telinga masuk jadi bahagiannya, tidak perlu air pula diambil ke telinga itu, karena yang disuruh menyapu telinga, bukan dari bagian dari wajah. Nah, saya heran juga dengan sebagian orang berwuduk, ketika dia basuh telinga diambil air, padahal telinga bukan bagian dari wajah. Telinga bagian dari apa? Dari kepalanya. Nah, kalau kepala apakah dibasuh atau disapu? Disapu. Wamsahu biru'usikum. Nah, sekarang kembali kita ke wajah. Kalau lihyai atau tulang rahang ini disepakati dengan bahagian dari wajah, bagaimana dengan bagian bawahnya? Nah, ulama mengatakan bahwa membasuh bagian bawah dari wajah itu tidak menjadi kewajiban, bagian bawah dari tulang rahang, tetapi disunnahkan berdasarkan kepada hadis Nabi, karena Nabi SAW memiliki jenggot yang lebat. Nah, karena itu beliau silang-silangi, dan kita tahu menyilang-nyilangi itu bukanlah suatu kewajiban. Karena itu maka ketika berwudu, orang yang punya jenggot yang tebal, yang kemungkinan terhalang masuk air ke dalamnya, maka dia usahakan untuk menyilang-nyilanginya supaya agak merata, walaupun tentu tidak dituntut harus seluruh bahagian kulit di dalam jenggotnya itu basah, tetapi yang disuruh menyilang-nyilanginya. Nah, dengan demikian maka kalau kita berbicara tentang apakah seseorang ketika berhijab atau salat, apakah mukenanya itu harus dia pakai menutup sampai ke dagunya, atau cukup enggak sampai ke batas dhaqan atau dagunya ini sampai tempat tumbuh jenggot biasa bagi laki-laki? Jawabannya adalah ketika jenggot merupakan bahagian yang dengannya orang bermuajah, berhadap-hadapan dan terlihat oleh orang, maka karena itu tempat tumbuh jenggot sampai batas di bawah lihyai, di bawah dua rahangnya ini tidaklah termasuk bahagian dari aurat. Jadi tidak ada masalah ketika orang ke sana, walaupun sebagian demi untuk menghindari khilaf. Nah, ada sebagian orang demi untuk menghindari khilaf, perbedaan pendapat yang muncul dari tadi, dari perkara berwuduk dan sebagainya itu, maka ada sebagian orang yang menambah ada penutup khusus sampai ke tulang dagunya ini, tidak ada masalah padanya, tetapi batas minimal dia menutupi dari wajahnya tadi sampai kepada bahagian di bawah dari kedua rahangnya ini boleh terbuka, tapi ketika ke bawah itu tidak lagi masuk area dhaqan, tidak lagi termasuk area dagu, tapi sudah termasuk area raqabah atau leher. Ini sudah menjadi aurat bagi wanita yang harus diperhatikan ketika dia salat, kemudian ketika dia berada di depan orang lain yang tidak halal melihat auratnya dalam batasan itu. Jadi menutup leher ini disuruh. Jadi batas minimalnya itu adalah di bawah tulang rahang. Nah, kapan itu dilakukan? Nah, menutup aurat tersebut ada dua faktor. Yang pertama adalah li ajlil ibadah, dikarenakan sebagai persyaratan ibadah. Apa ibadah yang harus menutup aurat tersebut?
Yang pertama adalah salat menjadi syarat. Tidak ada ulama yang mengatakan sah salat dengan membuka aurat kecuali dalam kondisi darurat. Ini lain persoalan. Nah, dalam kondisi darurat. Nah, itu ajlil ibadah. Yang kedua apa? Tawaf. Karena ibadah. Karena itu tidak sah tawaf dengan membuka aurat. Yang kedua, li ajlin nazar. Jadi menutup aurat itu li ajlin nazar, dikarenakan ada pandangan mata orang yang tidak halal memandang aurat tersebut. Pandangan mata. Jadi yang pertama li ajlil ibadah, karena ibadah seperti tadi kita bicarakan, ini adalah bahagian yang tidak aurat, tapi ke bawah tidak. Raqabah, leher adalah aurat. Rambut bagi wanita adalah aurat. Laki-laki sama laki-laki juga ada aurat. Nah, salah satu faktor berkembangnya LGBT hari ini karena sesama lelaki juga tidak menjaga aurat. Lihatlah sekarang celana olahraga pendek. Kemudian anak-anak di asrama tidur dengan celana pendek. Yang kami dahulu tidak diizinkan itu. Kami tidur dulu pakai celana panjang. Nah, ditambah lagi ada sekolah-sekolah boarding, sekolah-sekolah berasrama yang kadang kamar mandinya bersama-sama. Nah, ada sebagian yang bangga pula memperlihatkan auratnya, ketawa-ketawa. Jadi kalau memilih-milih sekolah berasrama, jangan hanya perkara tempat tidurnya saja diperhatikan. Perhatikan juga sampai ke mana? Ke tempat mandinya. Nah, karena ada aurat. Aurat harus ditutup li ajlin nazar. Karena pandangan mata orang yang tidak halal. Ingat, antar manusia ada aurat seluruhnya, kecuali suami istri. Lebih dari itu ada aurat. Anak dengan bapak. Nah, perempuan dengan bapak ada aurat. Ibu dengan anak laki-laki ada aurat. Beradik kakak ada aurat. Sesama laki-laki ada aurat. Kalau seandainya hal seperti ini dijaga, ini masalah-masalah penyimpangan seksual yang sekarang berkembang. Tadi kita pending yang ini dulu. Kita lanjut ke masalah berwudu. Nah, jadi ketika kita dituntut untuk membasuh wajah, maka itulah bahagian yang harus dibasuh. Tidak boleh ada yang ditinggalkan. Walaupun seujung jari. Karena itu berhati-hati dalam membasuhnya. Termasuk juga hajib. Kadang ada yang tebal, harus basah, terasa ke dalam. Nah, termasuk juga bahagian rambut dari mulai nasiyah, kita ambil garis lurus dari ujung rambut yang di tengah, di ujung tempat tumbuh rambut di tengah sampai ke telinga, itu bahagian dari wajah. Jadi termasuk rambut yang bagian depan ini yang sedikit menjulur ya ke depan, itu termasuk bahagian dari wajah walaupun dia ditumbuhi oleh rambut. Begitu juga rambut-rambut halus yang terkadang ada yang berlebih dan kadang sampai ke dahinya. Apakah itu bagian dari wajah? Iya. Jadi jangan nanti dari alis ke bawah saja mentang-mentang rambutnya tebal ke depan. Tidak. Yang jadi ukuran patokan adalah nasiyahnya, yaitu tempat tumbuh rambut yang bagian depan diambil garis sampai ke telinga, terus sampai ke tulang rahang, dan melebihkan sampai ke sini sunnah hukumnya, karena Nabi SAW beliau menyilang-nyilangi jenggot beliau. Nah, itulah yang menjadi rukun kedua dari wudu setelah tadi kita bicarakan tentang niat. Selanjutnya adalah ghuslul yadain ilal mirfaqain.
Berikutnya adalah membasuh kedua tangan sampai kepada kedua mata siku. Apakah ayat yang mengatakan fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, basuhlah tanganmu ila sampai kepada marafiq, kepada mata sikumu, apakah bermakna ayat tersebut menunjukkan ibtidaan wa intihaan? Apakah ayat tersebut otomatis menunjukkan permulaan dan akhirnya? Membasuh itu harus dari ujung tangan sampai ke mata siku? Para ulama mengatakan bahwa tidak ada keharusan yang demikian, tetapi hanya menunjukkan afdaliyah. Jadi kalau ada orang membasuh dari siku sampai ke bawah, apakah sah? Sah. Tidak membatalkan wudu. Walaupun tentu dari isyarat yang diambil dari ayat tersebut, membasuh dari ujung jari ke mata siku afdal. Kenapa demikian? Karena kata ilah kan bunyinya begini, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Kata ila itu tidak semuanya bermakna hatta, tidak semuanya bermakna ghayah, sampai. Kenapa ulama mengatakan kan di situ terjemahan? Itu makanya saya ingatkan terus, ketika kita tidak memiliki ilmu untuk mengistimbatkan hukum, jangan menyimpulkan dari terjemah itu. Nah, tujuan saya mengingatkan ini, bahwa memang di dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala telah menjadi sunnahnya orang ini diarahkan oleh Allah sesuai dengan anugerah yang diberikan. Jadi tidak sama masing-masing kita. Kullu ya'mal ala syakilati. Masing-masing akan bertugas sesuai dengan apa bakat, apa yang telah diberikan kepadanya. Jadi tidak semua kita harus sampai ke tingkat faqih. Nah, jadi tugas orang awam bukan menyimpulkan hukum dari terjemah Al-Quran. Tugas orang awam mengaji dan mendengarkan penjelasan ulama, itu tugasnya. Ada pula yang berdebat, kan dalam terjemah sampai, itu kan salah satu terjemahan, salah satu makna. Kata ila tidak bisanya dimaknai sampai, sebab kalau sampai satu-satunya makna dari kata ila, bagaimana orang memahami firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Surah An-Nisa ayat yang kedua. Bagi yang punya Quran coba lihat, ini agak spesifik ya. Nah, di situ juga ada kata ilah. Nah, apa bunyinya? Ini tadi kan banyak orang, saya mendengarkan juga beberapa fatwa, siapa yang tidak membasuh tangannya dari ujung jarinya ke mata sikunya, batal wudunya karena tidak sesuai perintah Al-Quran. Kan begitu? Itu tidak tepat fatwa seperti itu. Tapi kalau dia katakan afdalnya membasuh tangan adalah dari ujung jari ke mata siku, tetapi itu menjadi syarat? Tidak. Kenapa? Karena kata ilah tidak hanya menunjukkan ghayah, sampai. Apa contohnya di dalam Al-Quran? Dalam Surah An-Nisa ayat 2. Apa bunyinya? Wa atul yatama amwalahum. Berikanlah kepada anak yatim itu harta mereka. Ini termasuk ibu-ibu. Ibu-ibu kalau ditinggal suami, harta anak badan kelamak dia awak saja. Ketika dia kecil, ya kita yang bertanggung jawab. Kalau dia sudah dewasa, apalagi sudah beristri, dia mau laki-laki mau perempuan, dia punya hak atas harta yang ditinggalkan oleh ayahnya.
yusikumullah fi auladikum. Kan begitu? Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan, memerintahkan, memesankan dengan sungguh kepadamu terkait dengan anakmu. Lidzakari mislu hazzil unsayain. Untuk anak laki-laki 2 kali bagian perempuan. Jadi jangan main ancam pula. Ancam hidup je dia nak minta juara tu. Ada main ancam pula. Lai tawang Minangkabau. Minangkabau dak laki-laki mau rato ke rumah bini. Itu ibu tidak ngaji barangkali itu. Atau ketika nyo ngaji nyo lalu. Mestinya tak tunggu diminta. Ketika anak yatim tadi sudah mengerti dia mengelola hartanya dan faham dia dengan apa madarah dan manfaat di dalam dia melakukan tindakan terhadap hartanya, tugas orang yang menerima titipan tadi, yang bertanggung jawab dengan harta anak yatim, berikan kembali. Sudahlah. Itu perintah siapa? Perintah Al-Quran. Wa atul yatama amwalahum. Berikan anak yatim itu harta mereka. Wa la tatabaddalul khabitha bit tayyib. Jangan kamu tukar yang baik dengan yang buruk. Nah, apalagi kalau ingin menguasainya secara total. Itu makanya menikah lebih dari satu disuruh saja oleh Allah daripada menggelapkan harta anak yatim. Itu kan kasusnya. Jadi usaha menikah lebih dari satu itu sebenarnya ada kasus awal. Ada orang yang ingin menikah untuk apa? Untuk menggelapkan harta anak yatim. Kebetulan anak pamannya. Pamannya sudah tidak ada lagi. Yatim perempuan. Bapak dia juga tidak ada lagi. Dialah yang menjadi walinya. Tetapi dia kan boleh menikah dengan anak pamannya. Tidak ada halangan. Ada pula sebagian mengatakan saudara tidak boleh nikah. Siapa bilang? Jadi kalau bapak beradik kakak kontan pun bolehkah menikah? Boleh. Jadi si A dan si B sama laki-laki ni punya anak. Si A punya anak laki-laki, si B punya anak perempuan. Ini si A dan si B beradik kakak, seibu sebapak. Boleh tak anak si A dengan anak si B menikah? Boleh. Tidak ada halangan untuk itu. Ya apa contohnya? Bapak dan ibu tahu enggak? Fatimah dan Ali bin Abi Thalib itu saudara itu. Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib itu saudara. Ayah Fatimah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah Ali siapa? Abu Talib. Abu Talib itu apanya Nabi? Paman Nabi. Saudara Abdullah, saudara itu menikah. Menikahi anak etek boleh tak? Boleh saja. Itu Nabi menikah dengan Zainab binti Jahsh. Jadi yang diharamkan untuk dinikahi itu di dalam Al-Quran itu sudah jelas. Siapa itu? Ammatukum, bibi kamu, wa khalatukum, bibi dari ibumu, dari jalur ibumu, itu yang haram. Anaknya halal. Nah karena itu di Minangkabau tidak boleh dikatakan haram menikah sesuku. Yang ada itu orang Minang berpantang menikah sesuku. Berpantang itu Sarawak. Haram tidak. Siapa yang berhak mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Durhaka manusia kalau mengharamkan yang dihalalkan. Cuma di Minangkabau dipantangkan orang karena beberapa pertimbangan. Nah berarti di Minangkabau dimakruhkan menikah sesuku karena sabab. Tetapi apakah di Minangkabau tidak terjadi dahulu orang menikah sesuku? Terjadi. Kalau bapak dan ibu-ibu mengkaji keluarga kerajaan di Minangkabau, di Bagaruyung, akan bertemu untuk mereka menikah sesama sesuku. Jadi boleh pada anggota keluarga kerajaan dan tidak pada di luar. Nah kenapa demikian? Ada beberapa sebab. Keluarga kerajaan ini mereka menjaga garis darah. Karena di Minangkabau adat rajo turun menurun, adat putih sunduik bersunduk. Nah dengan itulah mereka akan mencari
terus jalur-jalur kekerabatan itu. Nah, bertemulah. Nah, jadi jangan keliru juga membahasakan. So, adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Kalau sempat orang Minang mengharamkan nikah yang dihalalkan oleh Allah, berarti dia merubah hukum di dalam Al-Quran Al-Karim. Tetapi kalau dia memantangkan, banyak yang dipantangkan, ya terserah awak. Dahulu ada orang yang berpantang kalau pulang ke negara itu, jangan di sinan begitu, tak tampak rumah, jalan ke rumah Ranggai kalau sinan, orang memantang-mantangkan berbagai macam. Nah, yang jelas pantangan-pantangan seperti itu tidak masuk dalam kategori mengharamkan. Nah, itu. Jadi kembali kita kepada perkara ila tadi. Jadi dalam ayat ini jelas ini perkara anak yatim yang ada dalam asuhan seseorang ditinggalkan oleh bapaknya. Kebetulan bapak dari anak yatim ini adalah pamannya. Nah, ketika dia mulai dewasa, mulai mengerti dengan mengelola hartanya, tentu perintahnya adalah kembalikan, serahkan harta anak yatim. Jadi kalau anak yatim sudah dewasa, tidak yatim lagi namanya. Di yatim itu sampai kapan? Sampai sebelum dewasa. Kalau sudah dewasa, tidak ada yatim lagi. So, kalau tidak berbatas umur, ini banyak yang yatim di sini nih. Nah, ini yang terus saya ingatkan pengurus masjid berbagai macam, pengelola anak yatim, tolong difahami konsep syariatnya. SMA yatim boleh, ini tidak yatim lagi. Kalau perkara dia kesusahan, dia mau sekolah berbagai macam, ya bukan hak anak yatim yang dipindahkan kepada dia, dan dia berhak mendapatkan zakat. Jadi Islam itu kan menyediakan berbagai macam filantropi, kata orang sekarang, pendanaan sosial disediakan oleh Islam, bukan untuk satu, untuk bersama, tidak. Itulah kalau kita bicara akuntansi, Islam dari awal sudah menjelaskan ini untuk ini peruntukannya, ini untuk ini peruntukannya. Sama dengan zakat fitrah itu untuk kebutuhan sementara, insidentil sifatnya. Jangan dibuat pula untuk setahun. Tidak untuk itu tujuan zakat fitrah. Zakat fitrah memang untuk hari itu. Makanya di dalam hadis yang dipegang oleh mazhab Hanafi, apa tujuan zakat fitrah? Aghnuhum yawma idzin anis su'al. Buat mereka cukup hari itu sehingga mereka tidak meminta-minta lagi untuk kebutuhan pokok mereka. Jadi memang zakat fitrah untuk hari itu. Nah, untuk yang hari berkepanjangan mana? Zakat amwal, zakat harta. Jadi jangan ditukar-tukar. Kan sekarang ini kacau. Yang untuk insidentil dibuat untuk lama-lama, yang untuk lama-lama habis semua. Itu makanya kalau seandainya harta zakat itu terkumpul, kalau memang belum dilihat, ya, tapi bukan orang per orang, lembaga-lembaga zakat atau pihak menerima zakat, apabila memang belum ada yang berhak menerima, kalaupun ada belum menjadi hajat yang mendesak, hak dari amil zakat untuk menahan sejenak. Kenapa? Karena orang miskin kan tidak sehari dua hari. Kalau miskin dia 3 bulan yang akan datang, mana anggaran? Nah, itu zakat amwal. Tapi untuk zakat fitrah memang sehari itu. Itu makanya zakat fitrah itu tidak disuruh amil untuk memungutnya. Walaupun sekarang amil rajin pula memungutnya. Itu banyak berlebihnya. Sehingga sudah 4 hari hari raya lewat masih tetagak juga karuang 3 koni. Pada Nabi SAW telah mengingatkan, man addaha qabla salat fahiya zakatu maqbulah. Siapa yang menunaikan sebelum salat, itulah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da salat, siapa yang menunaikan setelah salat, fahiya sadaqah minas sadaqat. Berarti dia hanya salah satu dari sedekah biasa saja lagi. Nah, ini menjadi beban. Karena itu tidak usah terlalu bernafsu membentuk panitia zakat fitrah. Kok tidak tekakok begini? Akhirnya melalaikan tanggungjawab. Zakat fitrah itu lihatlah orang bersekeliling kita.
kerabat kita, berbagai macam, ya itu yang kita pentingkan. Boleh dibantu, tetapi zakat fitrah tidak dituntut untuk dipungut oleh amil. Nah, tapi sekarang saya tidak tahu kenapa seperti ini ya. Kecenderungan banyak kita di dalam beramal, mencampakkan petunjuk ilmu. Nah, kita kembali, jadi tugas dari orang yang memegang harta, kembalikan, berikan ketika mereka sudah arus, mudah cerdas mengelola harta mereka. Jangan dipertukar-tukarkan. Yang baik ditukar dengan yang buruk, jangan. Nah, kemudian kalimat wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Janganlah kamu memakan harta mereka ila. Kan ada kata ila tadi. Nah, kita fahami tadi hadis berwudu, ila itu apa? Kalau difahami ila itu hanya sampai, kemudian dipakaikan pemahaman itu ke ayat ini, beresiko, kacau artinya. Coba terjemahkan. Wala ta'kulu amwalahum. Jangan kamu makan harta mereka ila sampai harta kamu, berarti abian harta mereka lu baru harta engkau makan, begitu jadinya. Nah, itu makanya ulama mengatakan ila tidak hanya bermakna sampai. Nah, makanya kalau lihat terjemah, siapa yang punya terjemah? Apa dia terjemahkan di situ? Nah, ma'an, ma'iyah, bersamaan. Nah, karena itu ketika kita membahas tentang ayat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sebagian ahli tafsir mengatakan ila di situ ma'iyah, bersamaan. Artinya kalau kita mau terjemahkan dalam versi itu, basuhlah kedua tanganmu bersamaan kamu masukkan juga kedua sikumu. Jadi bukan sampai. Nah, dengan demikian ayat tersebut tidak sampai memfaedahkan wajib membasuh seperti ini. Tetapi karena ada makna ila itu bermakna ghayah, maka ulama mengatakan karena situ makna batas, sudahlah afdalnya cara membasuh dari sini. Kalau dia basuh dari sini sah. Nah, sah kalau dia basuh dari sikunya ke ujung jari, tidak batal. Afdalnya dia basuh dari ujung jari ke mata siku, memasukkan sikunya. Jadi jangan sampai siku tidak masuk, menjangkau sikunya. Karena makna ila, kata ila juga bermakna ma'iyah, sama. Jadi masukkan, jangan hanya tangan ini saja, tetapi siku juga masuk dibasuh. Bahkan afdalnya dia lebihkan sebagai ghurrahnya. Tahu ghurrah? Ghurrah itu pernah lihat kuda? Kuda hitam, pekat, warna bulunya, tetapi kemudian kakinya warna putih. Kemudian ada biasanya di dahinya kuda itu, di kepala bagian depan itu ada warna putihnya. Itu ghurrah namanya. Jadi warna putih di ujung-ujung anggota tubuh kuda itu, termasuk di kepalanya, itu ghurrah namanya. Nah, ini muncul dari hadis mana? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kelak engkau mengetahui mana umatmu?" Kan manusia dari Adam sampai akhir zaman tidak terhitung jumlahnya. Kan tidak semuanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak Adam itu. Umat Rasul kan setelah beliau diutus sampai akhir zaman. Kita sudah jelaskan. Apakah orang kafir sekarang itu umat Nabi Muhammad? Iya. Tapi namanya ummatud da'wah. Umat yang harus didakwahi. Karena setelah Nabi Isa diangkat, tidak ada lagi umat Nabi Isa. Tugas Nabi Isa selesai, membawa risalah. Beliau turun kelak tidak membawa risalah lagi, tapi meluruskan berbagai fitnah yang dilekatkan orang kepada beliau. Karena itu beliau akan mematahkan tiang-tiang salib, akan meluruskan akidah-akidah yang syirik. Itu tugas. Jadi tidak membawa risalah. Jadi risalah itu telah selesai karena Nabi Isa diutus hanya untuk kaumnya saja.
Jadi tidak ada nabi yang diutus untuk seluruh alam semesta kecuali hanya satu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasulullah turun, maka tugas Nabi Isa selesai. Seluruh umat manusia adalah umat Nabi. Jadi ada dua kategori. Yang satu umat dakwah yang belum menjawab seruan beliau. Itu namanya ummatul dakwah. Sedangkan ada yang sudah menjawab, namanya ummatul istijabah. Jadi kita termasuk umat istijabah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita ijabah, kita jawab seruan Rasulullah, masuk kita ke dalam Islam. Dilapangkan oleh Allah dada kita menerimanya. Itu umat istijabah. Nah, nanti bagaimana Rasul mengetahui mana umat beliau? Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mengetahui umatku karena mereka itu nanti akan datang kepadaku, anggota tubuh wuduk mereka itu bersinar bagaikan ghurrul muhajjalin, yaitu anggota tubuh mereka itu yang tersentuh air wuduk itu akan bersinar. Akan tampak seperti kuda hitam yang ujung-ujung anggota kakinya dan kepalanya itu berwarna putih cemerlang. Nah, faman arada, siapa yang mau agar cahaya yang memancar dari tubuh itu lebih panjang, maka siapa yang ingin ayyutila ghurratahu, ingin memperpanjang sinar cahayanya kelak di hari kiamat, maka lakukan semenjak sekarang dengan melebihkan basuhannya dari batas akhir anggota wuduknya itu. Tapi bukan berarti saya menyuruh untuk mencebur pula ke dalam, kan? Ya, melebihkan, tentu tidak ghulu pula, tidak berlebih-lebihan pula. Jadi Bapak sudah tahu kan bahwa kenapa saya mengatakan bahwa fatwa yang mengatakan bahwa membasuh kedua tangan itu kalau dimulai dari siku batal, ada fatwa yang mengatakan itu tidak tepat. Karena makna ila tidak sebatas bermakna batas, tetapi juga bermakna ma'iyah, bersamaan. Ya, contohnya dalam ayat ini, wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, jangan kamu makan harta mereka. Ila kalau diartikan sampai, berbahaya artinya. Jangan kamu makan harta mereka sampai ke hartamu gitu. Jadi makan harta mereka lu, jangan sampai ke harta engkau tuh gitu. Habis harta anak yatim jadinya. Nah karena itulah makanya bagaimana orang menerjemahkan jangan kamu makan harta mereka bersamaan dengan memakan hartamu. Artinya makanlah harta awak dulu. Kalau ndak ada juga nanti baru bil ma'ruf, dengan kadar yang ma'ruf. Jadi bukan berarti menghabiskan, membuat mereka menjadi kehilangan nanti. Nah, ada pula orang yang menjaga anak yatim tapi mengandalkan hidup dari harta anak yatim. Ini berbahaya. Nah, ini kembali kepada tentang membasuh kedua tangan. Sedangkan hadis yang menjadi rujukan, dalilnya adalah hadis Nu'aim bin Abdullah al-Mujmir di samping hadis Utsman ibn Affan. Hadis ini semakin menguatkan apa kata Abdullah al-Mujmir, ra'aitu Abu Hurairah yatawaddau, aku melihat Abu Hurairah berwudu, faghasala wajhah fa asbaghal wudu'a, beliau membasuh wajah beliau, dia beliau sempurnakan membasuhnya. Kita sudah tahu wudu ada dua kategori, ada wudu yang khafif, yang ringan, ada wudu yang isbagh. Itu di awal sudah kita jelaskan. Kemudian thumma ghasala yadahul yumna. Nah, kemudian ia membasuh tangan kanannya hatta asyra'a fil 'adad, sampai basuhannya itu masuk ke 'adad. 'Adad itu apa? Bukan pangkal lengan di sini, tapi antara siku dengan ketiak, itu 'adad namanya. Bahasa Indonesianya apa nih? Pangkalangan siku.
Dado do. Kalau nak percaya jadi PR lah itu. Jadi kalau kita membaca bahasa Arab, memahami artinya, kita sadar bahwa kita kekurangan kosakata. Nah, disinilah ketinggian bahasa Arab. Jadi tidak sia-sia dan tidak mengherankan ketika Allah Subhanahu wa taala memilih wahyunya dengan menggunakan bahasa Arab sebagai takbir. Wajah saja kalau kita mau bagi, ini misalnya saja. Tadi di sini bagian depan nasiyah. Kemudian berikutnya yang turun ke sini al-izar namanya. Berbeda-beda. Kemudian berikutnya tentang ini as-sadaq namanya. Kemudian apa lagi? Bulu mata al-ahdab. Kemudian al-hajib. Kemudian berikutnya ini memang bulu-bulu tipis sya'rul khat ini. Kemudian asy-syarib. Kemudian ada kumis. Nah, ujung kumisnya apa namanya? Kita tidak tahu. Tidak ada bahasa kita ujungnya yang kadang melenting kayak tuan takur kan ada. Nah, gitu. Nah, itu di dalam bahasa Arab disebut as-sabilan. Kemudian berikutnya ini dhuqn. Kemudian ini lihyah. Kemudian yang ini apa? Yang di atas, yang biasanya. Nah, jadi ada yang disebut dengan amfaqah namanya. Jadi banyak, seluruhnya pakai nama. Nah, begitu juga tangan. Ini apa? Pergelangan. Kita tambah pergelangan tangan. Kalau bahasa Arab tidak mi'sam namanya. Nah, siku ada kita punya. Tapi antara siku dengan pergelangan tangan, nah, celik kamus bahasa Indonesia gitu. Nah, kan saya pernah jelaskan di sini kenapa orang keliru ketika memahami apa yang tidak boleh dipakai ketika ihram orang umrah dan haji. Saya berulang kali dulu di pusat saya jelaskan itu. Ini keliru ini. Waktu dulu ada di buku Kementerian Agama, pakaian ihram itu orang pakai ada kain penutup punggung tangannya. Ya. Tidak tahu saya namanya apa. Dikatakan sarung tangan juga tidak. Ada yang seperti sarung tangan dibolong telapak tangannya. Ya, bolehlah sarung tangan bolong namanya. Itu entah dari mana munculnya itu. Pakaian ihram seperti itu. Kayak Ultraman. Ini kan pakai gini. Padahal itu tidak ada dasarnya. Nabi melarang kita wanita ketika berihram memakai sarung tangan. Nabi melarang wanita ketika ihram pakai sarung tangan. Hadisnya sahih dari Ummul Mukminin Aisyah, la tantaqibul mar'ah inda ihramiyah wa la talbasul quffazain. Jelas, jangan wanita berniqab ketika ihramnya, dan jangan pula memakai kuffaz. Kuffaz itu jelas sarung tangan, yaitu yang dipakai oleh orang ketika dia menutup telapak tangannya ini. Itulah sarung tangan. Nah, selama hidup belum pernah kita melihat sarung tangan yang telapaknya saja. Ada enggak pernah? Ada di sini. Saya pernah ada melihat sarung tangan, tapi telapaknya saja. Itu enggak sarung tangan itu. Itu pelampin palapambi pariwe ange namanya tuh. Ya kan? Paham tak Ibu? Jadi hadis itu sama dibaca ya. Saya yang khawatirkan sekarang orang mari kita bicara hadis. Iya. Masalahnya bukan pada hadisnya. Hadis itu sebagiannya harus difahami. Nah, pada fahamnya ini yang jadi persoalan.
Nah, ini kalau dikatakan kufazain, artinya apa? Ya sarung tangan selama ini semenjak dahulu sampai sekarang yang disebut dengan sarung tangan ya yang menutupi telapak tangan dan punggung tangan, itu sarung tangan. Belum ada kita bertemu sarung tangan itu punggungnya saja atau telapaknya saja yang tertutup. Tidak. Berarti Nabi SAW mengapa? Menyuruh wanita agar melepaskan sarung tangannya itu. Begitu. Jadi ketika disuruh lepaskan berarti maknanya apa? Maknanya apa? Berarti seluruh baik telapak tangan maupun punggung tangan itu harus terbuka. Di dalam ihram, di luar ihram silahkan, tapi di dalam ihram ini hadis sahih diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, ada juga diriwayatkan dari Ummul Mukminin. Ya. Jadi jelas-jelas bahwa apa yang dilakukan oleh jamaah itu tidak bersesuaian dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Ummul Mukminin Aisyah termasuk wajah niqab. Tapi kata Ummul Mukminin Aisyah, kalau kami berpapasan dengan laki-laki, laki-laki itu memandang kepada kami ambil akhadna, kami ambil taraf, ujung jilbab kami untuk menutup wajah, tapi tidak pakai cadar, tapi dipakai ujung selendangnya menutup wajah sampai laki-laki tadi lewat berlalu. Setelah berlalu beliau lepaskan lagi. Nah, begitu Ummul Mukminin Aisyah menjaga agar jangan ada fitnah. Nah, tapi ini kan Aisyah dulu. Saya tidak tahu Aisyah sekarang apakah seperti itu juga. Wanita sekarang kalau cari laki-laki di bulali ini malah cari. Nah, jadi kenapa jadi persoalan? Karena tadi bahasa tidak memadai. Nah, ketika kufaz, ya, adalah sarung tangan yang ma'ruf, tapi ada hadis lain. Nah, itu yang sering yang mengacaukan pemahaman kufaz tadi. Apa itu? Itu hadis Asma namanya. Jadi Asma datang kepada Nabi dengan pakaian yang kurang pantas lah. Akhirnya ditegur oleh Nabi. Asma, idza balagatil mar'ah, apabila wanita sudah sampai ke mahid, masa haidnya, maka tidak boleh terlihat dari tubuhnya melainkan hadza wa hadza. Beliau tunjukkan hadza ke wajah, wa hadza ke telapak tangan, kaffayna. Kata kafun inilah yang tidak ada padanan artinya dalam bahasa Indonesia. Nah, akhirnya tukang terjemah pusing-pusing, dia buat saja telapak tangan. Padahal kafun itu tidak hanya telapak tangan ini saja. Tapi kalau sudah kita sebut telapak tangan, yang lebih kuat maknanya mana? Yang depan ini saja. Nah, ketika kafun, kata kafun diterjemahkan telapak tangan, terjemahan inilah yang dirujuk oleh orang. Telapak tangan, muncullah sarung tangan sebelah tuh. Begini, itu latar belakang munculnya itu. Nah, sampai sekarang banyak tuh. Tapi ada pula ibu-ibu yang tidak mau dibilang. Itu tidak tepat itu. Nabi SAW menyuruh wanita tidak memakai. Jadi itulah bahas. Jadi adat, kembali kita ke hadis tadi. Hadis Abu Hurairah, beliau berwudu hatta syara'a, sampai masuk ke adat. Masuk itu bukan berarti menghabisi. Mana yang adat? Yang adat itu adalah dari siku sampai ke ketiak. Itu adat namanya.
Yang ini Sa'id namanya. Jadi kalau membaca hadis itu harus memahami makna. Nah, adad itu dari siku sampai ke ketiak. Nah, itu menunjukkan apa? Kalau kita berbicara tentang isbaghul wudu, kan wudu ada dua ya, ada yang khafif, yang ringan, ada yang isbagh. Kalau kita berbicara isbaghul wudu, kan sudah kita katakan, yang pertama adalah membasuhnya tidak cukup sekali. Jadi menyempurnakan sebagaimana afdalnya. Diulang, Nabi kan mengulang-ulang. Nanti kita akan bahas kapan Nabi mengulang dan mana anggota wudu yang tidak diulang. Nah, kalau sudah bisa berulang, diulang. Kemudian yang kedua, lebih banyak mempergunakan air dibandingkan dengan yang khafif. Kemudian yang ketiga, melebihkan membasuh dari sekadar yang wajib. Jadi karena itu, hadis dari Abu Hurairah tadi, sebagaimana yang diceritakan oleh Abdullah Al-Mujmir tadi itu, beliau katakan, saya melihat Abu Hurairah berwudu, beliau membasuh wajah fa asbaghal wudu. Nah, kalau asbagha berarti sampai ke bawah lihyai. Nah, isbagh. Beliau selang-selangi. Kemudian beliau basuh kedua tangan beliau. Pertama adalah tangan kanan sampai ke mana? Hatta asyra'a fil adud. Nah, adud ya. Sampai masuk ke arah pangkal lengan, melebihi dari siku beliau. Nah, begitu isbagh. Nah, kemudian thumma yadahul yusra. Kemudian yang kedua selanjutnya adalah tangan kiri beliau sampai masuk pula ke arah lengan, melebihi dari mata siku. Nah, begitu beliau berwudu. Dan beliau berkata, thumma qala, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Demikianlah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Bukan berarti itu saja, tetapi cara membasuh tangan seperti itulah dilihat oleh Abu Hurairah. Rasulullah melakukannya. Wa yuwassiluhuma thalatha marrat. Dan beliau basuh 3 kali. Dari mana didapatkan 3 kali itu? Hadis Utsman. Ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaq thalatha marrat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan satu kanan dulu, kemudian kiri, kanan lagi, kemudian kiri, kanan lagi, kemudian kiri, jadi 3. Tidak begitu. Petunjuk yang di dalam hadis Utsman jelas, kanan dahulu 3 kali, kemudian baru kiri 3 kali. Jadi tidak diseling-seling. Berdasarkan hadis Utsman, ghassala yadahu al-yumna, Utsman bin Affan yang menunjukkan cara berwuduk Nabi, membasuh tangan kanan beliau itu salasa marratin 3 kali. Thumma ghassala yadahu al-yusra, kemudian beliau basuh tangan kiri beliau itu misla dzalik, seperti itu. Nah, itulah cara membasuh tangan. Kemudian di akhirnya apa kata Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Itu jangan disalahartikan. Bukan berarti Nabi yang mencontoh Utsman. Nahwa wudu'i hadza itu maknanya apa yang aku praktekkan ini seperti apa yang dahulu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah tentu kenapa kanan dahulu? Yang pertama dari sisi perbuatan Nabi dalam berwudu sharih dalam hadis Utsman. Dan tidak hanya berwudu saja, dalam perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang ditujukan untuk mendapatkan keberkahan, mendapatkan suatu hal yang positif, baik dan sebagainya, bukan sesuatu yang mengandung suatu hal yang tidak benar, mudarat atau khawatir akan lebih menurun keberkahannya dan sebagainya.
kalau itu mengarah kepada yang baik, kepada yang mendapatkan keberkahan lebih, biasanya Nabi SAW memulai dengan yang kanan. Jadi dari prakteknya ditambah dengan hadis umum dari Ummul Mukminin Aisyah. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyenangi tayammun. Tayammun itu maknanya mendahulukan yang kanan untuk hal yang lebih baik, seperti memakai baju kanan dahulu, memakai celana kanan dahulu, memakai sendal kanan dahulu, mau berangkat ke suatu tempat kanan dahulu. Itu kalau urusannya itu mengarah kepada khair. Tapi kalau keluar dari masjid, kenapa kiri dahulu? Karena masjid afdal daripada luar masjid. Jadi kita keluar dari tempat yang afdal ke tempat yang fadil, tempat yang lebih baik ke tempat yang baik, bukan buruk di luar sana. Nah, masjid kan adalah khairul biqa. Sebaik-baik bongkahan tanah di muka bumi ini adalah buyutullah, rumah-rumah Allah. Nah, ketika kita keluar, berarti kita berpindah dari tempat yang afdal, yang lebih baik, kepada tempat yang baik. Berarti secara nilai keafdalannya di luar turun dibandingkan masjid. Nah, karena itu melangkah dengan kaki kiri. Kenapa masuk ke hammam, masuk ke tempat buang hajat pakai kaki kiri? Karena tentu di luar tempat buang hajat lebih afdal, karena di sana itu tempat bersarangnya segala khubus dan khaba'is. Nah, karena itu melangkah kaki kiri dahulu. Kalau kita mau berangkat atau melakukan sesuatu dengan yang tujuannya lebih baik, maka kanan dahulu. Nah, karena itu makan dengan tangan kanan, menulis dengan tangan. Jadi tidak bagus membiarkan anak biasanya kalau dia kidal, ya, karena akan kidal semua nanti jadinya. Nah, semenjak kecil kalau dilatih kidal itu bisa berubah. Tapi sayang, banyak orang tua bangga nyok kidal, nyok kedoh tuh biasa. Ya. Harus dia latih untuk bisa menggunakan yang kanan untuk hal-hal yang baik. Karena Nabi yuhibbut tayammuna fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi. Rasulullah SAW dalam bersucinya dahulukan, di dalam tarajjul, bahkan nyisir rambut bermacam kanan dahulu. Tentu dalam memakai baju kanan. Dalam riwayat lain, fi kulli umurihi, selama urusannya itu kebaikan, beliau memulai dengan yang kanan. Tana'ulihi, ketika beliau memakai sandal. Jadi jelas bahwa mendahulu yang kanan itu afdal. Termasuk juga ketika akan beribadah. Kenapa di dalam tawaf para ulama mengatakan memulai tawaf dengan kaki kanan? Ya, berdasarkan hadis ini. Karena itu khair, baik. Kenapa ketika kita mendidik anak-anak kita menerima sesuatu dengan tangan kanan? Karena itu untuk melatih mereka agar mereka mengetahui adab dalam kehidupan, bahwa mendahulukan yang kanan dalam perkara yang baik itu adalah merupakan bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di samping itu Rasulullah juga yukhallil baina asabi'i yadayhi, menyilang-nyilangi jari jemari kedua tangan beliau. Kenapa disunnahkan ini? Tapi ingat, kalau seandainya membasuh itu tidak membasahi bahagian dari anggota tubuh yang wajib dibasuh, walaupun hanya sebesar dirham, itu berakibat batalnya wudu. Itu hati-hati. Karena tekaja akhirnya ini tidak terbasuh. Karena itu menyeling-nyelingi jemari ini berfungsi dua. Yang pertama untuk meratakan basuhan kita. Yang kedua untuk apa? Untuk mendapatkan sunnah takhlilil asabi'. Jadi ada dua fungsi.
Nah, ada dua fungsi. Apalagi kalau air tidak keras kan, kalau air siram saja bisa jadi bagian ini tidak terbasahi. Jadi ketika kita temukan hadis Laqit Ibnu Sabrah itu, Laqit radhiyallahu an, apa kata beliau? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, kata Laqit, asbighil wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbigh